Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yakni tentang pernikahan di dalam Islam. Adapun peta konsep yang pertama yakni tentang pernikahan, yang kedua tentang persiapan pernikahan, yang ketiga tentang pelaksanaan pernikahan, yang keempat walimah, yang kelima perceraian, yang keenam adalah khulu, yang ketujuh fasah, yang kedelapan iddah, yang kesembilan hadonah, yang kesepuluh rujuk, yang ke-11 tentang undang-undang pernikahan di Indonesia, dan yang ke-12 adalah pernikahan menurut kompilasi hukum Islam. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pernikahan, perlu diketahui tentang arti atau makna dari pernikahan itu sendiri. Nah, nikah menurut bahasa adalah ad-dhammu wal jama' yang berarti berkumpul. Sedangkan di dalam istilah, nikah ini merupakan suatu akad yang mengandung hukum dibolehkannya hubungan badan antara suami dengan istri dengan menggunakan redaksi lafadz nikah atau tazwij. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Pernikahan tahun 1974, nikah merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama. Mengenai hukum-hukum pernikahan, yakni ada 5. Yang pertama yakni sunnah, yang kedua mubah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, dan yang terakhir adalah haram. Nah, maksudnya hukum dari pernikahan itu sendiri adalah sunnah, yakni hukum asal atau hukum asli dari pernikahan ini merupakan awalnya adalah sunnah, di mana seseorang yang telah mencapai kedewasaan baik lahir maupun batinnya serta sudah mempunyai bekal untuk menikah dan tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, ini seseorang yang seperti ini dihukumkan kepada hukum sunnah. Kemudian yang kedua adalah mubah, di mana hukum mubah ini diperuntukkan bagi seseorang yang tidak mempunyai pendorong ataupun faktor-faktor yang melarang mereka untuk menikah. Kemudian yang ketiga adalah wajib, di mana hukum wajib ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah layak baik lahir maupun batinnya untuk menikah. Kemudian mereka ini juga memiliki biaya untuk menikah serta menghidupi keluarganya kelak, dan bila seseorang ini tidak menikah akan dikhawatirkan jatuh atau terjerumus ke dalam perzinaan. Kemudian yang keempat adalah hukum nikah tentang makruh, di mana hukum makruh ini diperuntukkan bagi seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak menikah, hanya saja seseorang ini khawatir tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya kelak. Kemudian yang kelima adalah hukum nikahnya haram. Hukum ini diperuntukkan bagi seseorang yang menikahi wanita atau menikahi istrinya ini hanya dengan tujuan untuk menyakitinya atau hanya untuk mendoliminya saja. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, hal ini tidak diperbolehkan atau diharamkan. Oke, selanjutnya adalah tentang jenis pernikahan yang dilarang. Di sini jenis-jenis pernikahan yang dilarang ada 4. Yang pertama adalah nikah mut'ah, yang kedua adalah nikah syighar, yang ketiga adalah nikah tahlil, dan yang terakhir adalah nikah beda agama. Nah, sebenarnya maksud dari nikah mut'ah ini apa? Nikah mut'ah ini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyebutkan batas waktu tertentu ketika akad nikah. Nah, di dalam nikah mut'ah ini bisa dikatakan bahwa atau bisa disebut sebagai nikah kontrak, karena di dalam pernikahan mut'ah ini pada waktu pelaksanaan akad
nikah ini disebutkan batas waktu pernikahannya, seperti hanya 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah nikah syghor. Nikah syghor ini merupakan suatu pernikahan 2 jodoh atau 4 orang dengan menjadikan 2 perempuan ini sebagai mahar masing-masing, atau dengan kata lain 2 orang laki-laki ini saling tukar menukar perempuan yang perwaliannya ini ada di bawahnya, dan perempuan ini dijadikan mahar oleh satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah nikah tahlil. Nah, nikah tahlil ini merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah ditalak 3, yang niat menceraikannya ini agar mantan suaminya ini bisa kembali rujuk kembali dengannya. Nah, nikah ini dilarang di dalam Islam karena tujuannya ini tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang sebenarnya. Yang terakhir adalah nikah beda agama. Nah, nikah beda agama ini memang dilarang di dalam Islam. Seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang bukan Islam atau non-Islam ini hukumnya adalah haram. Nah, kemudian yang kedua adalah persiapan pernikahan. Nah, di dalam persiapan pernikahan ini ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah seorang laki-laki ini harus menghitbah atau meminang calon istrinya. Kemudian yang kedua ini mahram, dan yang ketiga adalah mengenai tentang mahar. Nah, sebenarnya menghitbah atau meminang ini seperti apa atau maknanya apa gitu kan. Nah, khitbah atau meminang ini merupakan suatu permintaan atau ajakan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikah. Nah, kemudian hukum dari meminang atau menghitbah seorang perempuan ini adalah mubah. Nah, dengan ketentuan yang pertama, ini wanita yang dipinang atau dihitbah ini tidak terikat oleh ikatan perkawinan. Kemudian yang kedua, wanita yang dipinang ini tidak berada di dalam masa iddah talak raj'i. Kemudian yang ketiga, wanita yang dipinang ini tidak menjadi pinangan orang lain. Nah, di sini ada wanita atau perempuan-perempuan yang boleh dihitbah. Yang pertama ini adalah seorang gadis atau seorang janda, yang dimana janda ini telah habis masa iddahnya, dan ketika seorang laki-laki ini mau menghitbah atau meminang seorang gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya itu bisa dilakukan secara terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah kepada janda yang masih dalam masa iddah talak bain atau ditinggal mati oleh suaminya. Nah, di dalam keadaan yang seperti ini, perhitbahan atau peminangan yang dilakukan ini dilakukan secara syiri atau secara sembunyi-sembunyi, atau hanya dilakukan secara sindiran saja. Nah, kemudian yang kedua mengenai mahram. Mahram ini apa? Nah, mahram ini merupakan seorang laki-laki atau seorang wanita yang haram untuk dinikahi. Adapun sebab-sebab haramnya ini ada 2. Yang pertama, sebab haram dinikahi untuk selamanya, dan ada sebab haram yang hanya sementara. Nah, baik, yang pertama adalah sebab haram dinikahi selamanya. Ada 3. Yang pertama karena sebab hubungan darah atau hubungan nasab. Yang kedua sebab hubungan mertua.
Dan yang ketiga adalah sebab hubungan persusuan. Nah, adapun sebab hubungan darah atau sebab hubungan nasab ini, mereka adalah ibu, nenek, dan seterusnya, baik dari keturunan ke atas, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Kemudian anak perempuan, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan. Kemudian sebab hubungan mertua, ini kan sudah pasti mertua perempuan, termasuk ini adalah mertua tiri. Kemudian anak tiri jika ibunya ini telah dikumpuli atau telah disetubui oleh suaminya. Kemudian menantu perempuan, dan yang keempat adalah ibu tiri. Kemudian sebab hubungan persusuan. Nah, hubungan persusuan ini adalah ketika para wanita ini haram dinikahi karena sebab wanita ini menyusui saudara atau bisa dikatakan sebagai saudara sepersusuan. Kemudian yang kedua adalah sebab haram sementara. Yang pertama adalah sebab pertalian nikah, yang kedua perempuan yang ditalak bain kubro, kemudian sebab memadu dua orang perempuan yang bersaudara, kemudian yang keempat adalah sebab berpoligami lebih dari 4 orang, dan yang terakhir adalah sebab perbedaan agama. Nah, kemudian di sini adalah mahar. Mahar ini merupakan sebuah pemberian, sesuatu yang bernilai dari suami kepada istri, atau mahar ini bisa disebut sebagai mas kawin. Nah, adapun jenis-jenis mahar ini ada 2. Yang pertama adalah mahar musamma, dan yang kedua adalah mahar misil. Nah, mahar musamma ini merupakan mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad itu berlangsung. Kemudian yang mahar misil ini merupakan mahar yang jenis atau kadarnya ini diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarganya terdekat, atau melihat dengan status sosial atau umur, kecantikan, atau bahkan ini dilihat gadis atau jandanya. Kemudian masih mengenai mahar, di dalam pembayaran mahar ini ada 3. Yang pertama yakni wajib dibayar sepenuhnya, yang kedua wajib dibayar setengah, dan yang terakhir adalah tidak wajib untuk dibayarkan. Nah, kan ini ada 3 pembayaran mahar yang itu masing-masing adalah berbeda. Nah, ketika wajib dibayar sepenuhnya ini, apabila istri ini telah dicampuri atau salah satu dari keduanya ini ada yang meninggal. Kemudian yang kedua adalah wajib dibayar setengah. Wajib dibayar setengah ini apabila mahar yang telah disebutkan pada waktu melaksanakan akad dan suami ini telah menceraikan istrinya sebelum istrinya ini digauli oleh suaminya. Maka dengan keadaan yang seperti ini, suami ini hanya wajib membayar maharnya itu setengah. Kemudian yang ketiga, mahar ini tidak wajib untuk dibayarkan ketika istri ini dicerai sebelum dicampuri, dan mahar itu tidak disebutkan ketika pelaksanaan akad nikah. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pernikahan. Nah, adapun syarat-syarat dan rukun di dalam pernikahan ini, yang pertama adalah harus adanya calon suami, itu kan sudah pasti ya. Kemudian adanya calon istri, kemudian adanya ijab kabul, kemudian adanya wali, dan yang terakhir adalah harus adanya saksi. Nah, di dalam
syarat dan rukun ini kan ada calon suami. Nah, di calon suami ini harus memiliki syarat-syarat. Adapun syarat-syaratnya yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua ini atas keinginan sendiri atau tidak dipaksa oleh seseorang atau pihak manapun. Kemudian yang ketiga adalah tidak beristri 4. Kemudian tidak mempunyai hubungan mahram dengan si calon istri tersebut. Kemudian tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya. Kemudian tidak dalam keadaan ihram, baik itu untuk haji maupun untuk umroh. Kemudian calon istri ini juga memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama itu adalah beragama Islam, kemudian tidak ada hubungan mahram dengan calon suami, kemudian kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari orang lain, kemudian mendapat izin dari wali, kemudian juga tidak sedang ihram baik haji maupun umroh. Baik, langsung masuk kepada penjelasan dari macam-macam wali itu sendiri. Yang pertama adalah wali nasab. Nah, wali nasab ini merupakan wali dari pihak kerabat, yang artinya wali ini mempunyai hubungan pertalian darah atau adanya hubungan keturunan dengan perempuan yang akan dinikahinya. Adapun mereka yang termasuk ke dalam wali nasab adalah yang pertama adalah ayah dari si perempuan yang akan dinikahi oleh suaminya tadi. Kemudian yang kedua adalah kakek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara laki-laki kandung baik kakak maupun adik, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, kemudian paman yang sekandung, kemudian paman yang sebapak, kemudian anak laki-laki dari paman kandung, dan yang terakhir anak laki-laki dari paman sebapak. Kemudian selanjutnya adalah wali mujbir. Nah, wali mujbir ini merupakan seseorang yang mempunyai hak menikahkan anak perempuannya, yang tanpa terlebih dahulu ini boleh menikahkan tanpa ada persetujuan dari si perempuan tersebut. Kemudian wali akdol merupakan seseorang yang menolak menikahkan perempuan yang berada di dalam perwaliannya karena karena adanya suatu alasan-alasan tertentu. Nah, ketika terjadi permasalahan atau problem yang demikian, maka wali ini bisa diserahkan kepada hakim untuk menggantikannya sebagai wali. Kemudian yang keempat adalah tentang walimah. Nah, sebenarnya walimah ini apa sih? Dari teman-teman kan pasti sudah banyak yang pernah mendengar atau bahkan sudah mengetahui makna dari walimah itu sendiri. Nah, walimah menurut bahasa ini artinya adalah makanan, sedangkan menurut istilah adalah pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan jamuan kepada para undangan sebagai pernyataan rasa syukur atas nikmat yang telah diterima. Kemudian hukum untuk mengadakan walimah itu sendiri merupakan sunnah muakkad, sedangkan hukum menghadiri walimah itu adalah wajib. Adapun hikmah dari walimah itu sendiri, yang pertama adalah mensyiarkan pernikahan karena sunnah hukumnya dan berusaha untuk menghindari nikah siri atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua adalah mengungkapkan rasa gembira
di dalam menikmati sebuah kebaikan. Kemudian yang ketiga, agar pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan ini bisa diketahui oleh orang banyak. Dan yang terakhir adalah memberikan rangsangan kepada orang-orang yang masih jomblo atau orang-orang yang masih membujang ini agar segera untuk menikah. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai perceraian atau talak. Perlu diketahui bahwa dalam sebuah hubungan pernikahan suami istri tidak selalu berjalan secara harmonis. Ada kalanya terjadi percekcokan atau perselisihan di antara keduanya. Namun, pada suatu hal atau ada suatu masa di mana perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai. Nah, dari permasalahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya sebuah perceraian. Perceraian atau talak secara bahasa bermakna melepaskan ikatan. Maka definisi talak adalah terlepasnya atau terputusnya sebuah tali perkawinan karena ucapan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, atau dengan kata lain yang mirip atau semakna dengan kata talak tersebut. Hukum asal talak adalah makruh. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi'i dan juga Hambali yang berpedoman kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Al-Hakim, yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, Abu wadul halal indallahi at-talaq. Artinya, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah, hukum talak adalah haram. Mereka berpedoman sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, La'anallahu kulla dzawaqim mitlaq, yang artinya Allah melaknat orang yang hanya bermaksud mencicipi atau sering mencerai istri. Makruh sebagai hukum asal talak, hukum talak dapat berubah dalam 3 keadaan. Yang pertama menjadi wajib ketika di antara suami istri terjadi pertengkaran dan sudah diatasi oleh hakim dan juga juru damai untuk mendamaikan, tetapi tidak bisa mendamaikan di antara keduanya. Yang kedua menjadi sunnah ketika seorang suami tidak sanggup lagi memberi nafkah atau ketika seorang istri tidak bisa menjaga kehormatannya. Yang ketiga, hukum talak bisa menjadi haram karena ketika talak itu tidak diperlukan, dan apabila talak dilakukan akan merugikan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya adalah syarat dan rukun talak. Yang pertama adalah syarat dan rukun bagi suami yang menjatuhkan talak. Yang pertama yaitu ada ikatan pernikahan dengan istri atau yang dijatuhi talak. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, tidak ada paksaan atau karena kemauannya sendiri. Yang kedua, rukun dan syarat bagi istri yang ditalak atau yang dijatuhi talak. Yang pertama yaitu istri harus memiliki ada ikatan perkawinan sah dengan suami yang menjatuhi talak atau yang menceraikannya. Kemudian yang kedua, istri ini masih dalam kondisi masa iddah talak ruj'i atau belum dijatuhi talak 3 oleh suaminya. Syarat dan rukun dari talak yang selanjutnya yaitu siwat atau ucapan yang menegaskan suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Nah, dalam siwat ini ada 3 macam. Yang pertama, talak dengan ucapan, kemudian yang kedua talak dengan tulisan, kemudian yang ketiga yaitu talak dengan isyarat. Yang pertama, talak dengan ucapan ini harus ada di antara 2. Yang pertama yaitu harus sharih atau jelas, yaitu suami mengucapkan dengan jelas bahwa dia mentalak istrinya. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan dengan kinayah atau sindiran, di mana
Maksud dari ucapan suami tersebut bertujuan untuk menalak istrinya, seperti pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Nah, yang kedua, kemudian ada talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan ini sama halnya dengan talak dengan ucapan, yaitu ada yang secara sharih atau jelas, kemudian ada yang secara kinayah atau sindiran. Nah, talak yang ketiga ini dengan isyarat hanya bisa dilakukan oleh orang yang bisu atau orang yang tidak bisa tidak lancar dalam membaca dan juga menulis, di mana diwakilkan dengan isyarat yang menunjukkan bahwa seorang suami ini sudah menjatuhkan talak kepada istrinya. Selanjutnya ada macam-macam talak. Yang pertama, talak berdasarkan dari segi jumlahnya. Ada 3. Yang pertama yaitu talak 1 ini diucapkan untuk pertama kalinya oleh seorang suami kepada istrinya dan hanya disebutkan talak 1. Kemudian yang kedua, talak 2 yaitu talak yang dijatuhkan kedua kalinya oleh seorang suami atau untuk pertama kalinya dan disebutkan bahwa dia mentalak 2. Seperti contoh, saya jatuhkan talak 2 terhadapmu atau kamu saya talak 2. Kemudian yang ketiga yaitu disebut talak 3, di mana talak ini merupakan talak yang ketiga kalinya dijatuhkan kepada istrinya atau talak yang dilakukan pertama kalinya oleh suaminya yang disebutkan jumlahnya talak 3. Contohnya, saya jatuhkan talak 3 terhadapmu atau kamu saya talak 3. Selanjutnya, macam-macam talak berdasarkan dari segi keadaan istri. Ada 2, yang pertama yaitu talak sunni. Nah, talak sunni ini merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami sesuai dengan syariat. Dalam keadaan yang pertama, menceraikan istri ketika istri sedang dalam keadaan suci dan belum dikumpuli pada keadaan suci tersebut. Yang kedua, dalam menceraikan istri dalam keadaan hamil yang mana sudah jelas kehamilannya. Kemudian yang kedua yaitu talak bid'i. Nah, talak ini dijatuhkan seorang suami di mana tidak sesuai dengan syariat. Ada dalam 2 keadaan. Yang pertama yaitu menceraikan istri dalam keadaan suci yang mana sudah dikumpuli dalam keadaan suci tersebut. Yang kedua, menceraikan istri dalam keadaan haid. Selanjutnya, macam-macam talak berdasarkan dari segi kebolehan rujuk. Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i merupakan kondisi atau keadaan di mana suami boleh merujuk kembali istrinya. Talak raj'i bisa dilakukan pada talak 1 dan talak 2. Kemudian yang kedua yaitu ada talak bain, yaitu di mana seorang suami dihalangi untuk merujuk kembali istrinya. Dalam talak bain ada 2 keadaan. Yang pertama yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu di mana seorang suami tidak boleh merujuk kembali istrinya, akan tetapi mantan istri tersebut boleh dinikahi kembali dengan melakukan akad dan juga memberikan mahar kembali. Nah, talak bain sugro ini dapat dilakukan dalam 3 keadaan. Yang pertama, dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri. Kemudian yang kedua yaitu talak 1 dan juga talak 2 yang mana masa iddahnya sudah habis. Kemudian yang ketiga yaitu talak karena hulu. Nah, yang kedua yaitu ada talak bain kubro, di mana seorang suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Kemudian pada kondisi ini suami tidak boleh merujuk istrinya kecuali mantan istrinya ini
sudah dinikahi oleh lelaki lain, kemudian dikumpuli dan juga ditalak kembali oleh lelaki ini. Baru kemudian setelah itu mantan istrinya ini boleh dinikahi kembali. Selanjutnya yaitu berdasarkan dari cara menjatuhkannya. Yang pertama yaitu talak mu'allaq. Talak mu'allaq ini talak di mana ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan cara menggantungkan pada sesuatu yang lain. Misalnya, seorang suami menjatuhkan talak digantungkan pada sholat. Contohnya seperti ini. Jika kamu meninggalkan sholat, maka jatuhlah talak saya. Dengan demikian, apabila ketika istri meninggalkan sholat, maka telah jatuhlah talak suaminya kepadanya. Nah, yang kedua yaitu talak ghairu mu'allaq. Nah, pada talak ini, seorang suami itu tidak menggantungkannya kepada sesuatu yang lain, tidak seperti talak mu'allaq. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai talak. Nah, dari pembelajaran tentang talak tadi dapat diketahui bahwa yang mengajukan talak ini adalah dari pihak laki-laki atau dari pihak suami. Lalu bagaimana jika yang menginginkan perceraian itu dari pihak istri atau perempuan? Maka mari kita simak pembahasan selanjutnya yaitu mengenai khulu. Nah, ketika seorang istri menginginkan untuk berpisah atau melakukan perceraian, maka istilahnya disebut dengan khulu. Nah, khulu secara bahasa berarti menanggalkan. Secara istilah, khulu berarti menceraikan istri yang mana harus membayar sebuah tebusan atau iwald, di mana tebusan atau iwald ini dibayar oleh istri tersebut atau yang mengajukan. Nah, selanjutnya ada beberapa sebab yang memperbolehkan dilakukannya khulu. Yang pertama yaitu apabila dikhawatirkan antara suami istri ini tidak bisa menjalankan perintah Allah secara ma'ruf. Nah, itu boleh melakukan khulu atau istri boleh menebus membayar tebusan untuk menebus dirinya dan diperbolehkan khulu. Kemudian kondisi yang kedua yaitu di mana ketika seorang istri ini sangat membenci suaminya karena suatu alasan tertentu. Nah, dikhawatirkan apabila seorang istri tidak melakukan khulu atau khulu, maka dikhawatirkan istri ini tidak taat kepada suaminya. Rukun dari khulu. Nah, rukun dari khulu yang pertama yaitu untuk suaminya. Suaminya harus dalam keadaan balighh, kemudian berakal sehat dan juga tidak karena adanya paksaan. Kemudian yang kedua yaitu untuk istri. Nah, istri ini harus dalam kondisi keadaan masih dalam ikatan sah dengan seorang suaminya atau belum diceraikan. Selanjutnya yaitu ucapan dari khulu atau siwat khulu. Nah, siwat khulu ini bisa diucapkan secara jelas atau sharih dan juga secara sindiran atau kinayah sebagaimana talak. Nah, yang mengucapkan khulu ini adalah suaminya. Kemudian dijawab oleh istri menerima atau menjawabnya. Nah, kemudian atau juga bisa diminta oleh istri kepada suaminya. Yang selanjutnya yaitu tebusan. Nah, untuk rukun khulu berupa tebusan tidak dijelaskan secara pasti atau tidak ditentukan jumlahnya, yakni jumlah yang harus dibayarkan oleh istri tidak ditentukan secara pasti. Juga perlu diketahui
bahwa ada istilah fasah. Nah, fasah secara bahasa berarti rusak atau putus. Kemudian fasah secara istilah berarti pemisahan pernikahan yang dilakukan oleh hakim karena suatu alasan tertentu. Nah, fasah ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu ketika diketahui di antara suami dan istri tersebut terdapat berhubungan darah atau diketahui bahwa antara suami dan istri ini sebenarnya adalah mahram. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua yaitu ketika di antara suami atau istri salah satunya murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu penyebabnya yaitu salah satu di antara suami atau istri masuk Islam. Nah, untuk alasan yang kedua dan ketiga sudah diketahui bahwa dalam Islam pernikahan dengan yang berbeda agama itu tidak diperbolehkan. Akan lebih baik jika menikah dengan sesama beragama Islam. Jadi jika terjadi apabila di antara suami istri itu murtad atau salah satunya masuk Islam, maka pernikahan tersebut sudah fasah atau rusak. Penyebab selanjutnya yaitu terjadi penipuan dalam pernikahan. Penyebab yang selanjutnya yaitu diketahui bahwa di antara salah satu antara suami atau istri mengidap penyakit yang berbahaya sehingga dapat berbahaya dalam berhubungan suami istri. Kemudian alasan yang selanjutnya atau penyebab yang selanjutnya yaitu suami itu terlalu miskin sehingga tidak bisa menafkahi istrinya. Kemudian alasan atau penyebab yang terakhir yaitu karena suami dari istri dipenjara selama 3 tahun atau lebih. Maka dari penyebab-penyebab tersebut dapat menyebabkan rusak atau putusnya sebuah hubungan pernikahan. Tadi kita sudah membahas mengenai perceraian, kemudian rujuk, kemudian fasah. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai iddah. Nah, iddah ini merupakan masa tenggang atau batas waktu bagi perempuan untuk tidak menikah lagi akibat dari diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ada jarak untuk perempuan istilahnya untuk membuka lembaran baru kembali. Nah, selanjutnya yaitu memasuki kepada pembahasan macam-macam iddah. Nah, ada beberapa macam-macam iddah. Yang pertama yaitu iddahnya seorang istri yang haidnya masih aktif, yaitu menurut pandangan Imam Syafi'i dan Maliki sebanyak 3 kali suci. Kemudian menurut Hanafi dan Hambali yaitu 3 kali haid. Nah, selanjutnya macam-macam iddah yaitu iddahnya seorang istri yang sudah tidak haid lagi atau tidak pernah haid, yaitu selama 3 bulan masa iddahnya. Nah, yang ketiga macam iddah yaitu iddahnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Ada 2 keadaan, di mana ketika itu istri jika ia tidak hamil atau baik itu sudah dikumpuli atau belum, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, jika dalam keadaan sudah hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nah, selanjutnya macam iddah yang selanjutnya yaitu iddah bagi seorang istri yang hamil. Maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Nah, selanjutnya yaitu iddahnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang sedang hamil. Nah, masa iddahnya sebagian para ulama itu berpendapat bahwa masa iddahnya itu sampai ia melahirkan meskipun kurang dari 4 bulan 10 hari. Nah, yang terakhir yaitu iddahnya seorang istri yang belum dicampuri oleh suaminya. Maka masa iddahnya adalah tidak ada. Jadi untuk istri yang belum dicampuri tidak ada masa iddahnya. Next, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kewajiban
ketika masa iddah. Nah, kewajiban ini dimiliki baik bagi seorang suami maupun juga istri. Nah, untuk kewajiban suami ada dua, yaitu yang pertama memberikan belanja, pakaian, dan juga tempat tinggal jika sang istri tidak durhaka. Kemudian yang kedua, memberi nafkah dan tempat tinggal untuk istri yang masih dalam masa iddah talak bain jika dalam keadaan hamil. Dan apabila sang istri tidak dalam keadaan hamil, maka kewajiban bagi suami hanya memberikan nafkah saja. Kewajiban seorang istri ketika masa iddah. Nah, kewajiban bagi seorang istri yaitu tinggal di rumah yang sudah disediakan oleh suami yang menceraikannya. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ada hadanah ya. Hadanah itu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak kecil atau anak yang lemah dari hal-hal yang membahayakannya. Ya, jadi sebutan lain yaitu hak asuh anak ya dalam hal pernikahan ini. Nah, hak asuh anak ini ada pada ibu ya. Ketika anak itu belum balik, belum mengetahui benar batilnya sesuatu. Nah, jika sudah mengetahui hal itu atau sudah dewasa, sudah balik, maka anak itu mempunyai hak untuk memilih mau ikut ibunya atau ayahnya, seperti itu. Kemudian ada syarat-syarat hadanah, yaitu balik, berakal, dan memiliki kemampuan untuk mendidik, itu pasti. Kemudian ada dapat dipercaya atau amanah. Kemudian Islam pastinya, dan tidak menikah dengan orang lain. Kemudian juga merdeka. Nah, kemudian ada rujuk. Nah, rujuk ini artinya kembali kepada ikatan pernikahan dari talak raj'i yang dilakukan pada masa iddah dengan cara-cara tertentu. Nah, ada beberapa hukum di rujuk ini, yaitu haram, makruh, sunnah, dan wajib. Nah, bagaimana ketika haram? Haram itu ketika apabila rujuknya itu menyakiti istrinya. Nah, makruh ketika berjalan itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya. Nah, untuk sunnah ini ketika si suami ini bermaksud untuk memperbaiki keadaannya. Dengan kata lain, yaitu rujuk itu ya lebih berfaedah bagi keduanya. Nah, kemudian wajib ketika suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum dia menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak, seperti itu. Kemudian ada beberapa syarat dan rukun dari rujuk ini, yaitu suami yang merujuk dengan syarat balik, berakal atas kemauan sendiri, pastinya ya atas kemauan sendiri, tidak ada dorongan dari siapa-siapa. Kemudian istri yang dirujuk dengan syarat sudah pernah dikumpuli dan masih dalam iddah talak raj'i. Dan yang ketiga ada sigot atau ucapan dilakukan dengan cara yang terang-terangan ya, cara jelas gitu ya. Kemudian ada undang-undang perkawinan di Indonesia ya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdiri dari 14 bab dan terbagi dalam 67 pasal. Ya, untuk bab 1 ini ada dasar perkawinan, dibagi menjadi 4 ya, bisa dibaca sendiri saudara-saudara. Kemudian ada bab 2 yaitu syarat-syarat perkawinan, ada 7 bagian. Kemudian ada bab 3 yaitu pencegahan perkawinan, bab 4 batalnya perkawinan, bab 5 yaitu perjanjian perkawinan, kemudian bab 6 hal dan kewajiban suami istri. Kemudian ada bab 7 harta benda dalam perkawinan. Kemudian bab 8 yaitu putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya. Kemudian bab 9 ada kedudukan anak. Bab 10 hak dan kewajiban antar orang tua dan anak. Kemudian bab 11 adalah perwalian. Bab 12 ketentuan-ketentuan lain. Bab 12 ketentuan peralihan, dan bab 14 adalah ketentuan penutup. Kemudian selanjutnya ada perkawinan menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia. Kompilasi hukum Islam berarti
buku kumpulan-kumpulan hukum Islam ya. Jadi kumpulan-kumpulan hukum-hukum Islam di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991, yaitu menghimpun bahan-bahan hukum Islam yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama. Kemudian ada kompilasi hukum Islam, ada 3 buku ya di sini ya. Yaitu buku yang pertama yaitu tentang perkawinan, buku kedua tentang warisan, dan buku ketiga yaitu tentang perwakafan. Nah, dalam buku seperti ini ya contohnya ya. Dalam buku 1 itu memuat 19 bab dan 170 pasal ya. Ada ketentuan umum, dasar-dasar perkawinan, pemenangan, hukum dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, kawin hamil, beristri lebih dari 1, pencegahan perkawinan. Kemudian ada batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. Kemudian ada harta kekayaan dan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan, akibat putus perkawinan, rujuk dan masa berkabung. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.